Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman teras masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita dalam podcast Ramadan ya. Insyaallah berkah ini. Ya, kali ini kita kedatang tamu ya. Jauh nih. Ustadz Haitami ya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. Kali ini kita akan tetap membahas terkait ekonomi sosial masyarakat nih Ustadz ya. Jadi memang di Ramadan itu identik memang eh, khususnya di keluarga nih ya. Keluarga pasti kan kita eh, selalu berkaitan dengan anggaran ya. Iya, Di Ramadan ini kan anggaran pasti mungkin ya sedikit bertambah ya kan. Nah, mungkin kita akan mengulik nih dari pemahaman Ustadz, ya kan. Bagaimana eh, di Ramadan ini kita bisa cermat dan cerdas nih mengelola keuangan. Kira-kira gimana Ustadz? iya. Terima kasih Mas Amar ya telah memberikan pertanyaan yang bagus ya Wis. pada kesempatan kali ini. Jadi kita ini diharapkan cerdas dan cermat ya dalam mengatasi keuangan di bulan Ramadan ya. Termasuk sebenarnya seluruh di bulan itu ya harus begitu ya. Nah, jadi sebenarnya cerdas itu mempunyai makna syar'i sebenarnya. Jadi selain dia dipahami orang cerdas itu adalah smart ya. Ya, smart. Orangnya itu bisa melihat jauh ke depan gitu contohnya gitu ya. Ambil kebijakan yang cepat gitu kan. Nah, itu kan atau IQ-nya tinggi itu biasanya orang kan begitu ya. Memandang cermat itu. Jadi banyak definisi sebenarnya, multi definisi. Tapi dalam Islam itu ternyata definisinya disebutkan secara syar'i. Di syar'inya ada gitu. Yaitu yang disebut dengan cerdas adalah orang-orang yang bertindak ya. Dia akan bertindak sesuai dengan ke depan ini pada saat dia nanti mati apa yang didapatkannya gitu. Jadi kehidupan setelah kematian gitu. Jadi cerdas ya. Iya. Nah, jadi dia akan bertindak itu akan melihat bagaimana nanti setelah dia kematian nanti. Apakah nanti apa yang dibuatnya itu akan menjadi kebaikan, amal soleh, atau justru menjadi keburukan yang ya dosa gitu ya. Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah yang disebut cerdas ya. Yaitu tadi ya tindakannya itu harus berorientasi ke akhirat gitu. Sama gitu. Nah, itu yang disebut dengan cerdas. Yang kedua cermat ya. Cermat. Nah, cermat itu ya tentunya dia teliti gitu ya. Dibuatlah kira-kira alurnya, konsepnya gitu ya. Jangan sampai ada yang nyelenggar ya orangnya mungkin ya. Atau tidak teliti gitu ya. Itu biasanya begitu ya. Cermat itu ya hati-hati gitu ya. Jangan sampai kemudian ini kita lalai gitu ya. Harus seperti itu cermat. Jadi bagi keluarga gitu yang menghadapi Ramadan itu tentunya harus ini yang dilihatnya gitu, cerdas. Jadi kita ini melakukan termasuk masalah keuangan rumah tangga. Itu ya gitu, kita ketika kita membelanjakan sesuatu itu kalau kita dengan cerdas tadi ya. Jadi dia akan melakukan sesuai dengan dampaknya nanti di akhirat gitu. Dia belanjakan tentunya yang halal gitu kan. Yang memberikan dampak yang nanti berpahala gitu. Justru bukan sebaliknya gitu kan. Jadi itu yang akan dilakukan ketika di dalam rumah tangga itu dalam aspek cerdas gitu. Nah, kemudian kalau cermat, maka dia membelanjakan itu sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya gitu. Kalau enggak, konsepnya itu kalau enggak kebutuhan, kemampuan gitu ya. Ya kalau kebutuhan itu berarti apa yang dia butuhkan itu akan dibelanjakan. Tapi kalau nggak butuh dia tidak akan belanja. Tentu orang sebenarnya berbeda-beda ya, Mas Amar ya. Ketika dia berbelanja itu sesuai kebutuhan orang masing-masing. Jadi ada orang yang butuhnya mobil gitu ya. Ada juga orang yang butuhnya hanya motor saja gitu kan. Atau dia hanya butuhnya ya cukup sepeda ontel contohnya gitu kan. Contohnya di gunung-gunung sana Mas Amar yang jalan setapak itu, nah itu justru nggak bisa beli mobil gitu kan. Nggak cocok beli mobil. Nah, paling kuat di sana ya di sepeda motor gitu. Sepeda motor itu pilihan, nggak bisa sepeda motor bebek gitu atau matic gitu kan. Pasti
sepeda motor yang agak trail dia Mas Iya. Amar ya. Nah, jadi tergantung kebutuhan kondisi masyarakatnya. Yang nggak boleh juga kalau kita nggak mampu. Nah, ini aspek yang satu lagi adalah kemampuan gitu. Nah, jadi mampu ini ya jangan dipaksakan. Ketika kita nggak mampu ya jangan dipaksakan. Baik lagi sesuai kebutuhan sebetulnya, nyambung dia kan. Nah, jadi kemampuan ini kayak namanya kita gajinya hanya 5 juta gitu kan. Ya kita harus membelanjakan itu kalau yang begini mungkin dalam kondisi sekarang ini dia harus betul-betul hati-hati gitu kan. Jadi dia harus memanage kira-kira 5 juta ini cukup dalam sebulan gitu. Nah, jangan sampai nanti nomboi gitu ya. Apalagi biasanya begitu gajian, itu biasanya agak ngegas itu Mas. Karena baru ya. Iya, gas nanti ujung-ujungnya menghemat gitu ya. Iya. Padahal biasanya itu lewat gitu Mas Omar. Kelewatan itu biasanya. Jadi hampir separuh gajinya itu habis di hari pertama gitu kan. Jadi baliknya hari kedua sampai hari ke-30 itu udah minus itu. Yang separuh tadi gitu kan. Itu bisa dibayangkan akan sulit gitu. Makanya dia harus cermat di situ kan. Ya kapan dia butuh, mana yang penting gitu kan, mana yang nggak penting itu harus betul-betul teliti. Begitu Mas Amar kira-kira pandangan saya. Ya mungkin dari yang Ustadz jabarkan tadi, pengertian cermat dan cerdas ya kan. Kira-kira ini mungkin teman-teman pengen tahu juga nih contohnya, misalnya kalau cermat atau cerdas tadi kan memang harus dikaitkan dengan akhirat ya kan, dimana yang kita lakukan itu berdampak nggak nih gitu kan. Nah ini supaya kawan-kawan juga tahu nih tipsnya ya kan, mengaturnya nih ini mana yang prioritas gitu kan mungkin ada skala prioritas gitu. Menurut Ustadz gimana tuh? Iya, kalau terkait dengan akhirat itu maka kita harus mempunyai skala prioritas Mas Amar. Skala prioritas itu saya mengajarkan ada amal yang wajib, ada amal yang sunnah, ada yang mubah gitu kan. Benar. Ada justru yang haram gitu kan. Jadi kita membelanjakan seperti apa gitu. Ya kita nggak boleh juga kebalik-balik gitu ya mengamalkannya. Tapi yang utama itu yang wajib dulu, baru sunnah, baru mubah. Yang haram ditinggalkan gitu kan. Kalau bisa punya mubah nggak perlu gitu kan, nggak perlu dikeluarkan. Jadi yang kita perlu lakukan adalah yang wajib, baru yang sunnah yang kedua. Tapi jangan kebalik gitu ya. Demi yang sunnah, yang wajib ditinggalkan gitu contohnya gitu. Umpamanya kita ini punya hutang gitu kan. Benar. Hutang kan wajib untuk dibayar gitu kan. Kemudian rupanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar seperti tadi yang kita katakan yang bersedekah. Itu kan 700 kali lipat itu di luar bulan Ramadan kan. Pahalanya diberikan Allah. Karena mengejar itu, maka dia bersedekah. Padahal di satu yang lain, dia itu sebenarnya punya hutang gitu kan. Nah, sehingga itulah dia seorang muslim dia harus memprioritaskan mana yang didulukan. Tentunya yang harus didulukan adalah yang wajib dulu. Membayar hutang dulu atau hutang dengan umpamanya masalah kelaparan gitu. Dia punya sama-sama wajib nih Mas Amar kan. Hutang wajib dibayar, rupanya masalah dapur juga wajib harus ditangani gitu kan. Mana didulukan gitu kan. Nah, maka ini masalah kewajiban yang paling lebih utama gitu. Skala prioritas skala prioritas, iya. Iya. Utang itu kalau nggak dibayar ya mungkin orang yang pihak utang ya mungkin marah gitu ya. Tapi kalau ada masalah dapur nggak ngepul gitu ya Mas Amar ya, itu ancamannya nyawa gitu Mas Amar. Nah itu jadi yang diutamakan adalah menyelamatkan nyawa. Ketimbang mungkin hanya ya kita mohon tunda dulu lah hutangnya gitu kan. Nah itu terkait dengan cerdas ya Mas Amar ya, yang berorientasi akhirat. Nah kalau cermat tadi ya contohnya itu ya banyak ya, kita harus memang betul-betul teliti seperti yang saya jelaskan tadi ya. Untuk teliti itu rumah tangga itu biasanya ibu-ibu nih yang jago nih kan, belanjakan rumah. Di rumah itu kan. Kalau kita bisa kan nyerahkan ini yang sekian gitu ya. Mereka yang bisa memanage tuh kadang-kadang bisa lebih itu yang dikasihkan itu kan, karena dia tahu betul ya kondisi ibu-ibu itu untuk kebutuhan yang mana gitu ya. Nah tipsnya itu ya tadi itu ya mengamalkan yang wajib dulu. Kemudian kalau yang wajib, yang sunnah, baru yang mubah gitulah. Mungkin jalan-jalan kan mubah itu Mas Amar kan. Jadi itu mungkin prioritas kalau ada yang sisa lah gitu kan. Itu yang ada kita sisanya pakai. Barulah healing-healing ya. Healing-healing ya kan. Masya Allah nih luar biasa. Ya jadi ada skalanya, skala prioritasnya ya. Jadi memang kalau kita ngikutin cara Islam nih Ustadz ya, jadi memang harus yang wajib dulu.
Kayak mungkin Ramadan nih kita kan ada bayar zakat ya kan Sat. Iya, Nah, betul. itu juga prioritas juga itu Iya Mas Amar. kan. Bisa beli makanan mewah atau kendaraan mewah, tapi zakat nggak mampu. Iya, Ini dipertanyakan juga nih kan. iya, Berarti belum cerdas dia. iya. Belum Iya, cerdas ya. cerdas, iya. Jadi kita harus cerdas, harus ngikutin aturan ya. Aturan yang udah ditetapin Allah dan Rasulnya. Menarik sih ya dari perbincangan kita ini. Nah, kalau gitu eh, cerdas dan cermat ya kan. Nah, selain itu juga kan itu untuk di kalangan kita. Nah, untuk anak-anak kita nih Sat. Nah, ini kan kalau anak-anak juga kan di bulan puasa nih ya semangat juga nih kan. Mereka untuk ya kalau anak saya tuh biasa tuh mereka kalau di masjid tuh dapat ini nih infak dari donatur, siapa yang rajin sholat Oh, subuh, iya, iya, wah iya. itu luar biasa juga nih, menginspirasi juga. Jadi kalau mereka habis sholat subuh tuh dikasih donatur, jadi semangat dia. Nah ini gimana nih untuk mengelola keuangan anak-anak nih, supaya anak-anak juga nih bisa terbiasa mereka mengelola keuangan. Kalau anak-anak kan sekarang kan kalau nggak diatur mereka bisa membeli apa saja gitu kan. Nah, gimana ya kira-kira tips dari Ustadz nih untuk anak-anak kita nih yang Iya, udah punya anak-anak ya kan. iya. Dulu masih anak-anak ya, Ya dulu sekarang masih udah anak-anak, sekarang sekarang sudah udah punya anak. punya anak. Iya. Sekarang baru merasakan ya kan. Betul, Gimana tuh punya anak itu rasanya gitu ya. betul ya. Jadi memang sebagai kita kan keluar rumah tangga nih kan yang Ya. sudah punya anak. Tentu kita punya anak dan kita melihat mereka gitu secara langsung gitu kan. Jadi mereka biasaannya itu jajan gitu kan Mas Benar. Amar kan. Nah itu kadang-kadang kan banyak yang nggak perlu juga sebetulnya. Memang anak-anak ya tergantung usia biasanya kan. Kalau di tingkat balita itu ya jajannya ya tingkat balita lah gitu kan. Biasanya ya kayak permen gitu kan. Benar. Kemudian kue-kue gitu ataupun jajan-jajanan di swalayan gitu Mas Amar Ya. ya. Ya itu hal yang biasa sebenarnya. Nah, tapi tentu kita harus arahkan ya. Apalagi pilihan-pilihannya itu ya kita harus hati-hati sekarang ini ya dengan Benar. makanan-makanan yang banyak sekali zat kimianya yang Betul. yang Berbahaya. merusak ya tentunya kan. Nah, itu juga sangat perlu kita perhatikan selain kita juga mengajarkan mereka cara hidup tadi cerdas tadi gitu ya sebetulnya. Saya bukan berarti hemat itu bagus juga Mas Amar gitu. Tapi sebetulnya menggunakan jajan tadi gitu ya untuk yang dibutuhkan juga gitu. Pokoknya atau yang perlu-perlu aja, yang sehat-sehat aja gitu. Eh, Nah, kalau dia terkait dengan kehidupan sehari-hari itu bagaimana orang tua itu mengajarkan anaknya ya contohkanlah pada anak ya biasanya teladan ya anak itu kan biasanya kan meniru orang tuanya gitu Ya. kalau orang tuanya itu nggak belanja yang lebih-lebih gitu ya anaknya pasti terikut itu Mas Amar gitu Ya. jadi didikan orang tua itu perbuatan orang tua itu sangat mewarnai anak gitu Ada peribahasanya. ya Buah tuh tak jauh dari jatuh tak jauh dari iya pohonnya. iya 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 Baru ingat saya. iya iya jadi gitu dia itu salah satu yang paling penting itu mendidik secara teladan ya kepada anak-anaknya gitu. Ya orang tua ya biasanya kok sekarang ini kebanyakan orang tua itu susah ya masalah kalau membelanjakan itu biasanya susah karena memang uangnya memang terbatas sekarang ini Oh ya. jadi kalau anak-anak itu ya nggak bisa membelanjakan nggak bisa jajan banyak gitu nah, biasanya itu yang sekarang ini yang Ya. penyakit yang jadi ancaman itu apa jajan ini mas sama Itu maunya monster baru tuh ya. iya mas sama Monster baru. Ya seru juga sih. Jadi dalam mengelola keuangan ya kita di rumah tangga nih ya perlu trik-trik juga gitu kan. Ya tadi untuk ngelola keuangan yang cermat dan cerdas ya kan. Harus bersandar apa namanya? Akhirat gitu kan. iya mas Jadi jangan asal belanja gitu kan. Ya mudah-mudahan eh, ketika kita ngelola itu sesuai koridor hukum Islam ya kan mana yang lebih prioritas Allah itu jadi berkah ya. Apalagi Ramadan nih kan iya kita melihat oh ini kita lebih bagus zakat nih kan atau zakat harta kita gitu kan lebih baik nih jadi apa namanya amalnya berlipat-lipat. Nah kira-kira
Untuk teman-teman nih di rumah, eh, apa nasihat Ustadz nih supaya ngelola keuangan tuh lebih lebih cerdas lagi gitu? Ya, pada saat kita sekarang ini terbatas ya Mas Amar ya, Hmm. kebanyakan kita terbatas sekarang ya, yang sebenarnya tidak bisa mengeluarkan banyak uang sekarang ini kan. Ya kita bisa merasakan masyarakat sekarang ini yang berjualan terutama dia, ketika dia jualan itu mereka sekarang ini mengalami ya katakan mungkin penurunan pembeli gitu. Di barang-barangnya itu susah terjual gitu. Itulah bukti bahwa sekarang ini orang lemah keuangannya. Ini kondisi seperti ini tentunya kita juga harus sangat berhati-hati gitu ya. Nah, jangan sampai kita kemudian walaupun apa ya berhutang ya Mas Amar ya. Ketika kita memanage keuangan tuh jangan sampai kita berhutang. Jadi lebih banyak pengeluaran daripada penghasilan kan namanya hutang. Walaupun hutang itu sebenarnya sunnah hukumnya gitu kan. Yang tidak riba kan gitu kan, yang tidak mengandung riba. Baik dihindari. Dihindari. Jadi memang betul-betul kita aturlah memang secara teliti ya, secara cermat apa yang namanya kita punya penghasilan berapa gitu. 5 juta saya katakan tadi kan. Nah, maka kita harus memikirkan keluar 5 juta ini gimana supaya nanti setiap bulan itu bisa cukup gitu membelanjakannya itu. Nah, yang pokok-pokok apa saja gitu kan. Kayak kebutuhan makan gitu kan. Nah, makan ini mungkin yang penting itu apa saja yang dibeli gitu. Itu serinci deh memang, harus rinci betul gitu. Makanan gitu kan. Kemudian biaya sekolah mamanya. Biaya sekolah, biaya pendidikan lah gitu Mas Amr ya. Kemudian ya mungkin belanja-belanja yang lain yang penting gitu. Seperti ya kalau bisa kita masih bersedekah, kita bisa kasih sedekah gitu kan. Karena dengan begitu Allah bisa kadang memberikan pintu rezeki yang baru gitu ya kepada kita gitu kan. Nah, itulah yang perlu dilakukan sebetulnya. Jadi memang perlu berhati-hati memanage keuangan sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Jangan sampai nanti uang itu keluar tanpa ada manfaatnya, itu yang paling berbahaya gitu Mas Amar. Gitu Mas Amar. Di satu sisi juga kan kita harus pahami juga rezeki. Iya. Rezeki dari Allah tuh memang kadang tak disangka-sangka ya kan. Ya kalau menurut hitungan kita secara pembukuan kurang mungkin ya. Iya Mas. Tapi di sisi lain mungkin itu tadi rezeki yang tak disangka-sangka. Iya. Ya. Mungkin itu ya teman-teman teras masjid, luar biasa pembahasan kali ini. Ya, jadi cerdas dan cermat itu harus dinilai dari sisi Islam. Ternyata orang cerdas itu nggak hanya IPK yang tinggi ya, Iya. tapi juga harus punya apa namanya nilai akhiratnya yang lebih diutamakan. Masya Allah, luar biasa nih Ustadz, pengalamannya dan ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa kawan-kawan, teman-teman teras masjid ya, jika merasa ini bermanfaat dan tidak hanya sampai teman-teman, jangan lupa di share dan di like juga. Dan juga kalau ada yang mau beri komentar ya silahkan ketik komentarnya untuk mensupport channel kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.